Pembukaan. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana uang kertas pertama kali muncul, mengalir dari tangan pedagang kuno di Tiongkok hingga menumpuk di dompet jutaan orang di seluruh dunia? Bayangkan pula, ketika pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mencetak lebih banyak uang, banyak orang mengharapkan kekayaan tiba-tiba melimpah. Namun kenyataannya, sebagian besar rakyat tetap berjuang menutupi kebutuhan sehari-hari. Mengapa fenomena ini terjadi? Dalam narasi panjang ini, kita akan menelusuri jejak sejarah uang kertas, mengupas kerangka hukum yang memberi pemerintah kuasa mencetak uang, meneliti kebijakan moneter Indonesia, dan mengurai mengapa menambah jumlah uang di atas kertas tidak serta-merta menambah kantong rakyat. Dengan pemahaman yang lebih dalam, Anda akan dapat menilai kebijakan ekonomi, menghindari jebakan inflasi, dan menyiapkan strategi keuangan pribadi yang lebih realistis. Konteks masalah di era digital saat ini, istilah cetak uang sering terdengar sebagai solusi cepat mengatasi kemiskinan atau menstimulasi pertumbuhan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, kerap mengumumkan program stimulus, pencetakan mata uang baru, atau kebijakan pelonggaran kuantitatif. Di permukaan, tampak logis, lebih banyak uang berarti lebih banyak daya beli, lebih banyak investasi, dan pada akhirnya lebih banyak lapangan kerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Harga kebutuhan pokok naik, nilai tabungan menurun, dan sebagian besar keluarga justru merasa terjepit. Masalah ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan konsekuensi struktural dari cara uang berfungsi dalam sistem ekonomi. Untuk mengurai akar permasalahan, kita harus kembali ke asal-usul uang kertas dan memahami bagaimana otoritas moneter mengendalikan alirannya. Akar penyebab, sejarah uang kertas dan kekuatan hukum. Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada abad ke-7. Ketika pedagang menghadapi kesulitan mengangkut logam mulia dalam jumlah besar. Dinasti Tang mengeluarkan jiaozi, sekeping kertas yang dijamin dapat ditukarkan dengan logam. Kemudian, pada masa dinasti Song, sistem ini diperhalus menjadi huakuan, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan. Inovasi ini menyebar melalui jalur perdagangan ke Asia Barat, kemudian ke Eropa melalui pedagang Venesia dan Ottoman, hingga akhirnya menjadi standar global pada abad ke-17. Proses penyebaran ini tidak hanya mengubah cara orang bertransaksi, tetapi juga menumbuhkan kebutuhan akan otoritas yang dapat menjamin nilai dan keabsahan uang. Disinilah kerangka hukum masuk. Sejak munculnya uang kertas, negara-negara mulai menetapkan peraturan yang menyatakan bahwa uang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral adalah alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, dasar hukumnya terletak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, diberi mandat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kewenangan ini tidak bersifat sembarangan. Ia diatur oleh kebijakan moneter, target inflasi, dan instrumen seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta cadangan wajib. Dengan demikian, pencetakan uang bukan keputusan politik semata, melainkan tindakan yang harus melalui analisis makroekonomi dan persetujuan lembaga regulator. Studi kasus, kebijakan moneter Indonesia dan dampaknya pada rakyat. Sejak reformasi ekonomi pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami beberapa kali penyesuaian kebijakan moneter. Pada tahun 1998, krisis finansial Asia memaksa Bank Indonesia menurunkan suku bunga secara drastis dan melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini diikuti oleh program paket stimulus pemerintah yang mencakup pencetakan uang tambahan untuk mendanai proyek infrastruktur dan subsidi energi. Pada awal 2010-an, Indonesia kembali meluncurkan kebijakan pelonggaran kuantitatif easing, secara terbatas, dengan tujuan meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong kredit ke sektor real. Dampak langsungnya terasa pada harga barang kebutuhan pokok. Selama periode 2010-2014, inflasi rata-rata tahunan berada di kisaran 5-6%, sementara upah real banyak pekerja tidak naik seiring inflasi. Akibatnya, daya beli menurun, dan banyak rumah tangga harus mengurangi pengeluaran non-esensial. Di sisi lain, sektor properti dan saham mengalami kenaikan nilai karena likuiditas yang melimpah, namun manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki akses ke pasar modal. Fenomena ini menegaskan bahwa pencetakan uang dapat menciptakan kesenjangan distribusi. Uang baru mengalir ke sektor yang sudah memiliki modal, sementara rakyat biasa tetap terjebak dalam spiral harga yang naik. Mengapa mencetak lebih banyak uang tidak otomatis membuat rakyat kaya? Ada 3 faktor utama yang menjelaskan paradoks ini. Pertama, uang hanyalah unit hitung yang memerlukan barang atau jasa untuk memberikan nilai.
Jika jumlah barang tidak bertambah seiring dengan peningkatan jumlah uang, maka nilai uang menurun, yang kita kenal sebagai inflasi. Kedua, mekanisme distribusi uang baru sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi. Pemerintah biasanya menyalurkan uang melalui belanja publik, subsidi, atau bantuan sosial. Jika penyaluran tidak tepat sasaran, uang tersebut dapat tumpah ke sektor spekulatif, seperti properti atau pasar saham, yang tidak langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, ekspektasi inflasi memengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ketika masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung menunda konsumsi atau menambah permintaan barang yang terbatas, yang pada gilirannya memperparah inflasi. Kerangka solusi: mengelola kebijakan moneter dengan fokus pada kesejahteraan rakyat untuk mengubah pola pencetakan uang menjadi mesin peningkatan kesejahteraan, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi pasar. Kerangka solusi yang dapat diadopsi meliputi 3 pilar utama: penyesuaian instrumen moneter yang responsif, penyaluran dana publik yang terukur, serta penguatan sektor produktif yang mampu menghasilkan barang dan jasa tambahan. Penerapan ketiga pilar ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Mereka harus saling melengkapi sehingga likuiditas yang tercipta dapat menembus lapisan ekonomi yang paling membutuhkan. Langkah praktis: implementasi kebijakan yang mengutamakan rakyat. Langkah pertama dalam rangka mengoptimalkan pencetakan uang adalah melakukan analisis kebutuhan real di tingkat mikro. Pemerintah bersama Bank Indonesia harus mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kekurangan pasokan, misalnya pangan, energi, atau transportasi. Dengan data tersebut, Bank Sentral dapat menyesuaikan target inflasi dan mengatur tingkat suku bunga yang tidak hanya menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga mengendalikan permintaan berlebih pada barang yang terbatas. Pada tahap ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk menghindari overstimulus yang dapat memicu gelembung harga. Langkah kedua adalah merancang mekanisme penyaluran dana yang bersifat direct to consumer dan terukur. Alih-alih mengandalkan subsidi energi yang seringkali dinikmati oleh konsumen berpenghasilan tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan tunai berbasis data kependudukan, misalnya melalui program kartu prakerja atau bantuan sosial tunai. Dengan menyalurkan uang secara langsung ke rumah tangga berpenghasilan rendah, efek multiplier pada konsumsi akan lebih terasa, karena penerima cenderung menghabiskan uang untuk kebutuhan pokok, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang produksi lokal. Langkah ketiga melibatkan investasi pada kapasitas produksi domestik. Uang yang dicetak harus diarahkan pada proyek infrastruktur produktif, seperti pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian, pengembangan energi terbarukan, atau peningkatan jaringan logistik. Investasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menambah pasokan barang, yang membantu menyeimbangkan peningkatan permintaan yang dihasilkan oleh likuiditas tambahan. Pada fase ini, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memiliki analisis kelayakan yang kuat, menghindari pemborosan anggaran, dan melibatkan sektor swasta melalui skema kemitraan publik swasta. Langkah keempat berfokus pada penguatan regulasi pasar keuangan. Agar uang tambahan tidak melimpah ke spekulasi aset, otoritas harus memperketat kebijakan makroprudensial, seperti rasio loan to value pada kredit properti, atau limit kepemilikan saham bagi institusi keuangan. Dengan menahan aliran dana ke sektor spekulatif, lebih banyak uang dapat mengalir ke sektor real yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Langkah kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time. Bank Indonesia harus memanfaatkan data big data ekonomi, misalnya indeks harga konsumen, volume transaksi elektronik, dan tingkat pengangguran, untuk menilai dampak kebijakan. Jika inflasi mulai melampaui target, atau pertumbuhan kredit tidak mengarah ke sektor produktif, kebijakan harus disesuaikan, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau menurunkan volume pencetakan uang. Proses evaluasi ini harus transparan, sehingga publik dapat memahami alasan di balik perubahan kebijakan. Contoh penerapan, program Uang untuk Usaha Mikro di Kota X sebagai ilustrasi. Kota X di Jawa Barat meluncurkan program Uang untuk Usaha Mikro pada tahun 2022. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan dana sebesar 3 miliar rupiah kepada 5.000 pelaku usaha mikro, terutama di sektor pertanian dan kerajinan. Dana diberikan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga 3%, jauh di bawah suku bunga pasar. Penerima dana diwajibkan menggunakan sebagian dana untuk membeli mesin produksi lokal, sehingga permintaan barang dalam negeri meningkat. Selama 2 tahun pertama, pendapatan rata-rata usaha mikro naik 25%, sementara inflasi kota tetap berada di bawah 3%. Keberhasilan program ini terletak pada 3 hal: penargetan tepat, investasi pada kapasitas produksi, dan pengawasan ketat terhadap aliran dana. Kesalahan umum yang harus dihindari. Salah satu kesalahan paling fatal adalah menganggap pencetakan uang sebagai solusi jangka panjang tanpa memperhatikan kapasitas produksi.
Negara-negara yang mencetak uang secara berlebihan tanpa meningkatkan output barang biasanya mengalami hiperinflasi, seperti yang terjadi di Zimbabwe atau Venezuela. Kesalahan lain adalah mengandalkan subsidi energi atau bahan bakar secara luas. Kebijakan ini cenderung meningkatkan daya beli kelas menengah atas dan menurunkan insentif bagi produsen energi terbarukan. Selanjutnya, ketidaktepatan timing dalam penyesuaian suku bunga dapat memperburuk siklus ekonomi. Menurunkan suku bunga terlalu cepat saat inflasi sudah mulai naik dapat memicu spiral harga. Untuk mengoreksi langkah awal yang gagal, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian kebijakan, mengurangi volume pencetakan, dan meningkatkan transparansi dalam alokasi dana. Cara mengukur keberhasilan kebijakan. Pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan PDB, melainkan dari kombinasi indikator yang mencerminkan kesejahteraan real. Indeks harga konsumen, IHK, harus tetap berada dalam rentang target yang ditetapkan, biasanya 24% per tahun. Tingkat pengangguran, khususnya di sektor informal, menjadi tolok ukur penting karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sana. Selain itu, rasio pendapatan per kapita real terhadap inflasi memberikan gambaran apakah daya beli masyarakat meningkat. Pada level mikro, peningkatan pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pertumbuhan kredit ke sektor produktif, menjadi indikator keberhasilan penyaluran dana. Pemerintah dan Bank Indonesia dapat menyajikan laporan triwulan yang menampilkan semua indikator ini, sehingga publik dapat menilai apakah kebijakan moneter benar-benar mendukung kesejahteraan. Rekomendasi pendekatan terpadu berdasarkan analisis di atas. Pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan kebijakan moneter yang responsif dengan kebijakan fiskal yang terarah, serta memperkuat regulasi pasar. Pemerintah harus memprioritaskan investasi pada kapasitas produksi domestik, memastikan penyaluran bantuan langsung kepada rumah tangga yang paling membutuhkan, dan mengendalikan aliran dana ke sektor spekulatif. Selama proses ini, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci. Masyarakat yang memahami alasan di balik kebijakan cenderung lebih kooperatif dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, pencetakan uang tidak lagi menjadi sihir yang menjanjikan kekayaan instan, melainkan alat kebijakan yang, bila dipakai dengan bijak, dapat memperluas basis produksi, menurunkan harga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara merata. Penutup dan ajakan sejarah mengajarkan bahwa uang kertas bukan sekadar lembaran putih yang dapat dicetak sesuka hati. Ia adalah representasi nilai yang memerlukan dukungan produksi nyata dan penyaluran yang adil. Pemerintah Indonesia memiliki otoritas untuk mencetak uang. Namun otoritas itu datang dengan tanggung jawab besar untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan bahwa likuiditas yang tercipta sampai ke tangan rakyat yang paling membutuhkan. Dengan memahami mekanisme historis, kerangka hukum, serta dinamika kebijakan moneter, Anda dapat lebih kritis menilai setiap pengumuman cetak uang yang muncul di media. Selanjutnya, gunakan pengetahuan ini untuk mengatur keuangan pribadi, misalnya dengan mengalokasikan tabungan ke aset yang tahan inflasi, atau memanfaatkan program bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apa yang paling mengena bagi Anda, dan langkah apa yang ingin Anda ambil untuk melindungi daya beli Anda di tengah kebijakan moneter yang terus berubah? Mari berdiskusi, karena hanya dengan dialog terbuka kita dapat menuntun kebijakan ke arah yang lebih pro-rakyat. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.